sekarang banyak banget di luar sana anak muda yang menganggap pacarnya itu paling benar. Boleh deh pendapat lo deh. Good luck aja, Good luck aja. Mungkin lain kali kalau ditawarin film casting kali ya. Udah on. Oh, udah on. Oke. Spadi, spakbur semuanya. Hai, kembali lagi dikasih payung by Phoenix. Tapi gara-gara mobil mogok, jadi kita ada di garasi. I'm so sorry. But by the way, kita udah sama seseorang yang cukup mungkin menjadi salah satu gimana ya? Udah nggak usah lama-lama. Hai, Nes. Hai. Sanap. Takut gila lu ya. Lo. Ya. Tidak. Oke. Ya oke, udah ya. Hai, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oh, sehat. Oh. Kalau aku sih pribadi sehat, baik, peaceful. Enak loh hidup damai tuh. Enak banget hidup damai. Damai aja ya. Aduh. Tapi udahlah ya, gue mau nanya-nanya aja yang baik-baik aja gitu ya, yang adem-adem aja. Yang adem-adem damai gitu. Oke, kesibukan sekarang ini lo lagi ngapain aja nih? Gue sekarang lagi sibuk konten creating, sibuk masak karena gue juga jualan makanan gitu, makanan sehat. Lagi menyehatkan diri, gue udah berhenti alkohol. Bisa lo ya? Bisa. Gue udah hitungnya 5 bulan berhenti alkohol. Anda udah berhenti alkohol berapa bulan? Oh, semalam. Oh, bagus, udah berhenti. Berarti 12 jam lah ya. 12 jam ya, Mas. Lumayan. Nggak mau progres. Progres. Tapi gue pengen nanya sih, lo kenapa jadi pengen hidup sehat? Karena, capek sih hidup gak sehat. Stres kali ya, mungkin kayak dulu gue mikirnya gue minum alkohol lari dari masalah-masalah gue gitu, tapi ternyata efek ke badan gue di umur gue, kayak gue masih 23 sekarang, tapi kerasa banget gampang sakit, terus juga penampilannya jadi kurang lah, kayak muka tuh jadi gampang kusam kayak gitu. Itu efek-efek karena dari umur berapa gue udah umur dari 15 tahun gue udah konsumsi alkohol kan, jadi ngaruhnya tuh ke sekarang gitu loh. Jadi kayak baru sekarang gue kayak I think it's enough, gue udah capek, gue udah tidak mau melanjutkan kehidupan gue yang kayak gitu, jadi stop gitu ya. Tapi sebenarnya adalah kan lo tadi bahas lo minum alkohol tuh udah hampir sering gitu tapi sebenarnya ketika lo minum alkohol di saat ada masalah bukan berarti solusi masalah selesai kan? Betul, enggak. Itu bukan pelarian yang bagus sih sebenarnya. Soalnya kan masih banyak aja gitu, kayak gue galau, gue habis putus, gue mau minum aja gitu, tapi mau mabok gitu. Tapi besoknya balikan. Ya. Berarti jadi solusi gak? Enggak. Oh enggak, tetap. Tidak. Jadi tetap aja itu bukan solusi yang baik. Betul. Untuk malah kadang jadi masalah baru tau Kak, kayak gitu tuh. Kayak setelah konsumsi alkohol nih, terus ternyata malah jadi menimbulkan masalah baru, entah lo berantem sama siapa gitu. Jadinya malah kayak harusnya masalah satu jadi 1000. Yes, betul. Gitu. Jadi kayaknya cuma namain masalah aja kali ya. Betul. Oke, gue mau ngobrol sama lo sama isu yang mungkin ini yang udah ditunggu-tunggu ya sama semuanya ya gitu. Tapi enggak, kita ngobrolnya gue as mother kali ya, new mother sama kita. Gue sebagai anaknya deh gitu ya. Kita ngambil angle ini aja gitu. Angle anak broken home deh. Oke, gitu ya. Iya, boleh. Oke. Gue menanggapi isu ini sebenarnya satu prihatin ya. Yep. Pasti dong. Prihatin karena gue juga, anak gue masih toddler, gue belum pernah merasakan bagaimana punya anak remaja gitu. Jadi
kenapa pengennya tuh baik-baik aja, Betul. karena perjalanan anak ini cukup panjang. Yes, betul. Gitu. Yang sangat disayangkan adalah mungkin ternyata dari masalah ini gue banyak belajar nih. Yep. Ternyata anak ini tumbuh nggak cuman kita udah baik nih, udah ngejagain, udah full support gitu. Ternyata ada, I don't know, unsur-unsur lain yang bikin anak ini tidak on track. Ya, lingkungan. Ya. Mostly lingkungan sih, Mostly tapi lingkungan, kalau ya. untuk remaja tuh menurut gue pribadi ya, nih gue ngomongin gue, nggak nyindir siapa-siapa. Gue ngomongin gue pribadi, lingkungan sangat ngaruh dalam pertumbuhan remaja. Kayak itu menentukan kehidupan lo akan kemana, kayak temen-temen lo, pacar lo, entah kalau lo masih sekolah pun kayak kadang guru pun menentukan arah kehidupan lo tuh bakal kemana, didikan lo kayak gimana, kayak gitu sih. Jadi nggak cuman faktor dari orang tua, menurut gue lingkungan luar dari orang tua gitu loh, dari lingkungan sekolah atau tongkrongan. Ya, atau gitu. yang lain gitu. Jadi Bisa ternyata jadi. banyak ya. Apalagi kalau sekarang kan sosmed kan, udah jadi lingkungan baru tuh. Iya benar setuju, gue kenalan setuju. sama orang random itu udah gampang banget. Kalau gue kan kayaknya kita nggak dapet itu nggak sih Kak, kayak kita kenal sama temen tuh ya palingnya dari sekolah atau kayak dari tongkrongan gitu. Kayak sekarang udah semudah dengan ya udah buka DM, siapa yang bisa jadi temen gue kayak gitu. Iya ya, jadi sebenarnya ini faktornya adalah kemudahan interaksi seseorang dan itu tidak bisa kita pungkiri juga gitu loh. Jadi sebenarnya kalau lihat dari sisi emak-emak ya gitu, ya kita sebagai orang tua juga bingung gitu. Kita juga lagi beradaptasi dengan keadaan yang sekarang gitu. Cuman yang isu yang sekarang lagi tinggi adalah gue sangat prihatin dengan video yang kemarin tersebar itu loh. Yang kayak gitu ya, kok gua nih yang nonton nih, mohon maaf ya, gila lu, itu ya gitu kan, gua jadi orang tua tuh hancur gitu, ngerti gak sih, kayak ya nggak tahu ya, gua ya alhamdulillah gitu ya, orang tua gua tinggal nyokap gua aja, jadi gua ngerasa kayak gua harus ngejaga nyokap gua gitu, gitu, ini pandangan pribadi ya. Jadi ketika ngelihat ada orang yang kayak gitu sama emaknya yang single parent, hancurnya ikut. Gue ngerti. Nah, ini gue paham lu sih. tanggapan lo deh soal itu deh. Jujur, gue gimana ya? Gue ngeliat itu tuh lebih kayak, aduh, malu. Sebenarnya lebih kayak, kok gue yang malu ya gitu. Karena kalau gue prinsipnya Kak, berantemnya gue sama orang tua gue, kayak either itu gue sama bokap gue atau nyokap gue tantrumnya tuh sendiri. Kayak gue di dalam space dimana gue nggak menyakiti orang lain, gue nggak upload kemana-mana gitu. Kalaupun misalkan nih gue upload, itu posisinya kayak mungkin di close friends yang isinya kayak cuma 3 orang yang benar-benar kenal sama gue, dan probably isinya juga cuma gue nangis atau gue komplain, gue nggak percaya nyokap gue gini misalkan gitu kan. Cuman gue nggak akan berani sampai ngatain anjing lu gitu, nggak sih. Itu terlalu jauh menurut gue. Karena lo secara nggak langsung merendahkan orang tua lo di depan banyak orang. Dan menurut gue itu tidak baik gitu loh. Kalau gue misalkan berantem sama bokap atau nyokap, ya gue deal it with myself. Jadi misalkan gue, yaudah gue take time dulu. Gue dengerin lagu, atau gue mesti dengerin lagu marah deh gitu. Kayak dengerin lagu metal gitu. Terus habis itu udah calm down gitu. Mungkin kalau gue ya, gue malu sih ngeliat kayak gitu, karena harus belajar tenang kali ya, nafas gitu, sabar, nafas gitu, dipikir dulu dengan dingin. Kayaknya kalau kayak gitu posisinya juga nggak bisa dingin sih. Iya sih. Ya, walaupun maybe kita nggak tahu juga tekanan si anak ini datang dari mana aja gitu ya. Kita ngomongnya kayak gitu. Jadi kita ngelihatnya sekarang problem ini lebih luas lagi aja. Jangan lihat yang wah gila lu ini, enggak, tapi mungkin saja ada cara yang lebih baik, dan ini adalah sebuah impact-nya. Iya. Gitu. Sebenarnya ini kayak menurut gue tuh kayak pecahnya tuh di sini. Nah, pecahnya di sini. Seandainya di sebelum-sebelumnya tidak ngetikkan gitu. Andai saja nih ya, kita lurusin ya. Andai saja tidak ada fase-fase episode 1, 2 dan 3.
1 dan 2 ya? Iya. 1 dan 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. 10. Nggak akan Nggak sampai akan klimaksnya tuh nggak kayak gini lah ibaratnya, betul. Jadi gue ngelihatnya ya kita mata orang awam ya. Iya, Kita iya, orang iya. outsider ya. Ini adalah sesuatu hal yang wajar dilakukan seorang ibu dan Yep. gue sangat salut aja. Yep. Itu nggak tahu itu hatinya terbuat dari apa, betul, walaupun hancur, walaupun betul. apa segala macem, tapi ya nggak tahu deh Nis. Gue ngerti. Tanggapannya deh gimana deh Nis? Gue sampai lemes Nis. Gue ngerti. Ya sedih sih sebenarnya, kayak maksudnya gue juga nggak punya fondasi relationship yang kuat sama nyokap, tapi kalau sampai nyokap kenapa-napa gue pasang badan. Ngerti gak sih Kak? Yeah. Jadi kayak nggak sukanya gue dengan hubungan gue, atau sama gue berantem deh, gue nggak akan mungkin betray ibu gue sendiri. Itu sih gue nggak akan mengkhianati ibu gue sendiri. Yang itu udah pasti. Tuh. Jadi ini sebenarnya pembahasan deep ya nih, karena ini jadi sebuah pelajaran baik Nisa maupun gua gitu, karena ya kita hanya penonton, kita hanya netizen juga netizen. Gitu. Jadi ya, kayaknya kita harus jangan lihat wah dia begini, jangan panas terus, tapi ini lihat dong di sini ada masa depannya siapa. Betul. Gitu. Jadi ya gimana nih kalau misalkan lo di posisi si cewek aja ya, bagaimana tuh? Lucunya gue pernah di posisi dia Kak. Apa yang gue lakuin adalah gue minta maaf. Gue minta maaf dengan segala ego gue yang masih tinggi. Gue nggak mau ngalah, gue ngerasa nggak salah. Apapun itu gue minta maaf. Gue minta maaf dulu. Terus baru dari situ mungkin diobrolin dengan baik. Baiknya tuh gimana dari sisi gue, dari sisi nyokap gitu. Kayak gue berharap mungkin kalau gue minta maaf, lalu ada obrolan di mana kayak diskusi yang kayak sebenarnya aku kayak gini karena aku nggak terima mama tuh gini loh. Terus nanti dari nyokap kayak iya mama tuh begini karena gini. Harus ada komunikasi sih yang baik sebenarnya. Tapi itu tidak akan terjadi kalau dari misalnya sisi anaknya nggak mau ngebuka. Paham nggak maksud gue? Ya paham. Kayak kalau gue ngeliatnya lo nggak bisa expect ibunya untuk membuka duluan kalau anaknya juga nggak mau gitu loh kalau gue ya. Iya karena kan ya anak juga manusia, ibu manusia. Walaupun kita secara bilang ibu tuh pasti tahu apa yang kita lakukan, tapi kan ibu itu bukan cenayang yang tiba-tiba tahu isi hati anaknya juga. Iya. Perlu ada komunikasi juga gitu. Jadi di sini tuh jangan ngobrolin yang apa ya? Menurut gua ada iklan, Bro. Kemarin kalau di studio nggak kedengeran ya. Maaf ya, namanya juga di garasi. Nggak apa-apa. Ini gara-gara sih. Tadi sampai mana ngomongannya nih kayak kayolo nih gue nih. Ada yang kasih gift lupa. Tadi sampai mana? Gue juga lupa. Mana ya? Oh sampai ibu. Oh iya ibu. Iya jadi maksudnya kalau misalkan diobrolin, kalau misalkan ini nyalahin pihak si ibu, menurut gue nih, aduh nih kacamata yang sangat blunder. I'm so sorry, gue bilang lagi. Ini in general ya? In general ya, ini gue bilang general karena menurut gue gini, ini kita lihat case-nya aja dulu gimana gitu. Karena ini jadi pelajaran yang besar buat kita para wanita. Betul. Mau ibu anak, itu pelajaran besar sekali gitu. Karena sebagai anak nih kita POV anak ya, kita klik ya. Sebagai anak, nggak ada orang tua yang mau ngejerumusin anaknya. Poinnya itu. Jadi kalau jadi anak emang susah sih ya, kita nurunin ego. Susah banget. Terus itu kayak rasanya kayak nelen batu Kak. Nurunin ego sama orang tua tuh. Itu butuh proses banget. Bahkan sampai sekarang gue pun masih butuh proses untuk melakukan itu. Tapi emang lama-lama akan sadar sendiri sih biasanya sih begitu. Dengan pengalaman, umur tuh pasti kayak lama-lama kayak oh ya ternyata gue butuh banget nyokap gue sangat butuh pandangan ibu gue, opini dia tuh masih ngaruh banget di hidup yang gitu-gitu sih. Iya, karena ibu itu emang
kasihnya sepanjang masa. Betul. Benar. Tapi ini pertama kalinya loh Kak, gue diundang ke podcast terus kita ngomongin ibu. Karena biasanya ngomongin bokap. Jadi the first time banget. Gue bener gak pernah. Kemarin ada yang nanyakan sama gue kayak, ibunya pasti sakit hati banget ditinggalin sama bapaknya bla bla bla. Karena gue juga orang tua gue cerai. Gitu. gitu. Jadi kayak ini pertama kali banget ngomongin ibu. Jadi ya kalau mau nonton aku malu sih ngomongnya depan mama, cuman kayak ya makasih gitu. Ya. Karena ini the first time juga gitu ya. Kita maksudnya ya kan beritanya kalau soal Anissa kan tentang ayah terus ya. Iya, Tapi betul. ini jangan cuman ayah aja. Betul. Coba ternyata anak perempuan itu ada sosok perempuannya juga gitu. Nggak cuman emang dibilangnya the first love ya bapak, Of the bapak, gitu. ya, bapak. Tapi kan ada ibu yang melahirkan. Betul. Gitu. Ibu yang mengandung dan ibu yang melahirkan. Dan kita perempuan coy. Yes. Gitu. Jadi semoga aja lebih baik lagi kita ke depannya ataupun ya I don't know, perempuan-perempuan masa kini jangan ngelihat satu perspektif aja. Betul. Tapi kok lu nggak mau ini apa nanggepin isu yang sekarang kalau misalkan nggak tahu ya, ini yang mungkin yang sering terjadi sekarang. Sekarang banyak banget di luar sana anak muda yang menganggap pacarnya itu paling benar. Boleh deh pendapat lo deh. Enggak, sorry, gue cuma nanya aja. Tapi enggak, gue setuju Kak, itu gue setuju. Malah justru kayak kadang gue nggak ngerti apakah karena gue dewasanya terlalu cepat jadi gue nggak bisa relate sama anak-anak sekarang. Cuman kalau gue menanggapin itu ya ada fasenya sih sebenarnya begitu. Cuma lo sampai jauh mana gue nggak ngerti. Paham nggak sih? Kayak ada fasenya di mana lo ngerasa pacar lo nih benar, tapi nggak sejauh. Ya paham. Ini silo banget coy, beneran. Enggak sejauh itu sih sebenarnya kayak kalau ada batasannya lah ibaratnya. Kayak kalau misalnya buat anak remaja yang kayak isu sekarang sejauh itu jauh banget sih sebenarnya. Kalau dia nganggep pacarnya benar, agak terlalu jauh. Karena jadinya kayak hidup gua sama pacar doang gitu, jadinya kayak gitu. Iya benar. Hidup dan mati gua di situ doang. Padahal kan enggak kan. Iya benar. Apalagi konteksnya masih ya orang nikah juga. Orang nikah bisa Ini juga sih. ya cerai gitu ya. Langsung ngomong gitu ya. Dan nikah bisa cerai apalagi yang baru pacaran aja gitu. Jadi karena case ini tuh sebenarnya gue banyak nemuin case ini sebenarnya. Yang ke blow up cuma satu. Ya kan. Ini case itu banyak yang sampai mendewakan kayak pacar aku walaupun udah nabokin aku juga nggak apa-apa, aku sayang, aku bisa ngerubah. Gue ada di fase itu. Pernah. Gue pernah juga di fase itu. Pernah. Dan itu wajar. Itu wajar. Gue tidak blaming. Yes. Tapi waktu untuk menjadi bodoh itu harus dibatasi. Ada titik sadarnya gitu loh. Kayak kalau lo udah ngerasa sakit hati karena cowok lo selingkuh, udah gitu. Selingkuh sudah tuh cukup. penyakit gak? Penyakit. Tabiat kalau kata temen gue. Tabiat. Nah, itu tabiat. Makanya ketika lo pacaran gitu ya, kalau pacar gue udah selingkuh, oke, mungkin dia ada. Gue masih Kak, gue tuh pernah diselingkuh 17 kali Kak, dan gue masih stay. Lo paham gak sih? Jadi kayak gue... Gimana? Jadi gue... Sumpah, 17 kali dan gue masih stay. Sampai akhirnya gue di titik sadarnya kayak, oke, gue udah capek, gue diselingkuhin mulu, gue udahan. Enggak, tapi 17 kali lo udah kayak, mau ngapain? Makanya gue bilang ada fasenya Kak. Iya, ada fasenya, iya, fasenya gitu loh. Memang sih. Kayak lo ngeranggep kayak cowok lo tuh bener gitu, tuh ada fasenya. Gitu. Iya. Cuman gue nggak sejauh sama yang kasus sekarang aja. Sih, iya, ini agak kita udahlah ya. Iya. Kalau gue tuh waktu itu kayak sampai yang pas gue udah tahu ke 17 kali, ya udahan aja lah, udah capek gue. Enggak, kesempatannya tuh masalahnya bukan 3 kali. Kalau 3 kali ya udah 17 kali udah capek gue. Iya, tapi kan alhamdulillahnya tuh lo tuh kayak oke. Iya, udah gitu loh. Cukup. Karena memang sebenarnya gue menyadari sesuatu lagi nih di kasus ini, bahwa kalau misalkan selingkuh terus-menerus itu adalah tabiat, ya kan? Tapi kalau kita memaklumi terus, itu tandanya apa? Bodoh.
Gue sering banget kok dapet kata Ya bodoh. bodoh. Tapi kalau yang sampai kayak ke sana jangan, bodoh itu masih bisa jadi pintar. Yes, tuh. Tuh. Pintar itu bisa jadi rajin. Yes. Rajin itu bisa jadi kaya, kata mak gue. Kaya itu bisa kalah sama orang hoki. Koki. Hoki. Oh hoki, iya benar sih. Orang hoki sih. Kalau di kasus ini kan si anak cewek mah udah mah hoki, lewat semuanya. Iya. Gitu. Hoki. Iya kan? Iya sih. Iya kan? Hoki. Iya Itu sih. hoki banget, Iya, coy. Hoki sih. Wah, Hoki banget, gila. Mungkin kalau gue jadi dia, gue udah beli Balenciaga. Oh enggak, gue kepikirannya udah gak kesana. Gue kalau jadi dia udah nggak di Indonesia sih gue. Oh, iya. Tapi yang bener gitu loh. Oh iya kan dia balik lagi. Iya makanya maksud gue yang bener. Oh iya gitu. yang benar ya. Yang bener kayak iya. bener-bener lulus, ketemu bule, siapa yang ngerti gak sih kan? Iya, upgrade aja gitu loh. Hidup Gila. gue udah upgrade Wah sih. gila sih gue ngebayangin Iya. nih, gue jadi dia. Yang pertama kali gue lakukan adalah mungkin gue umroh dulu sebelum. Oh gue iya sih bener sih, ngapa-ngapain. bener Umroh sih, dulu. bener sih, Gue umroh dulu nih, bersindah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam kan. Udah, yuk. Iya. Pergi gue sekolah. Ya kan, sekolah. Lu ambil New York kek. bebas Mana? dah. Bebas Bebas dah. Lu sekolah dah. Ngapain kan? Lu sekolah, fokus habis itu kalau mau balik ke kalau gue balik ke Indo, gue bikin usaha yang berfaedah buat banyak masyarakat gitu kan. Apa cakep. gitu. Habis itu bikin usaha lagi, kaya Ya, gue. kaya, udah mah kaya, berkah, banyak bantu orang. Asli. Udah kan, ya kalau misalkan, aduh ya Allah, Robi sangat disayangkan gitu. Tapi ini menurut gue ini belum kata terlambat ya. Ya belum. Karena ini masih muda banget Yes. gitu. Jadi masih masih sangat bisa. Asal ego sih menurut gue tetap egonya sih. Tapi ini akan memakan waktu cukup lama mungkin untuk menyadari sesuatu gitu kan. Tapi ya semoga aja, ya gue ngelihatnya ya pasti. I mean ya buat gue aja butuh waktu 5 tahun kok buat di titik kayak gue sekarang gitu, kayak prosesnya panjang. Pasti akan ada masalah baru lagi. Itu sudah wajar, namanya hidup, nggak ada yang gampang juga. Tapi ingat ya, manusia itu bisa salah beneran. Betul. Manusia itu bisa salah, makanya kita benerin. Betul. Dan kita pun juga kita itu bukan 100% benar juga, karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Insya Allah. Jadi gue ngelihatnya adalah kalau misalkan kalian gitu ngelihat satu sisi aja yang salah gitu, si A ini anak ini, kalian pikirin masa depan dia juga. Yes, gitu. betul. Dia berhak untuk mendapatkan Kesempatan lagi untuk mencoba hidup dengan lebih baik lagi. lebih baik gitu. lagi. Karena semua orang bisa salah. Semua orang berhak untuk mendapat kesempatan sih. Yes, gitu. Jadi jangan diolok-olok aja gitu. Betul. Karena jujur aja sedih. Tapi gimana ya? Ngerti gak sih? Gue ngerti. Ini Gua bukan ngerti. masalah ini siapa yang benar, siapa Iya, yang ini, siapa yang enggak. Ini anak butuh kesempatan aja. Karena lu juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan dan memperbaiki itu Ya, kan. itu sih. Jangan sampai lo dapet kesempatan terus kayak malah lu sia-siain gitu. Itu tabiat namanya. Tabiat kan. Tabiat itu namanya tabiat. Oh, ada iklan coy. Gak apa-apa. Tapi soundnya aman kok. Gak apa-apa, masuk aja di sini. Emang di garasi. Biar lu pada puas lu ya. Lu gak lihat nih gue lepek. Keringetan gue dari tadi nih ya. begini gue. Hah? Gue begini Gara-gara nih gue. perkara mobil mogok. Ya maklum dia kan rakyat ya. Berisik gak? Setelah melihat masalah ini apa sih yang lo harapin? Buat gue ke distract. Oh, kalau ke distract. Udah distract. Diesel sih. Tunggu nggak apa-apa. Biar netizen nungguin kan. Siapa tahu ntar gue pasang iklan Udah belum? Udah. Oke. Jadi kalau misalkan lo nih netizen ya, gue dengan netizen. masalah ini apa sih yang lo harapkan gitu, hikmah apa yang bisa lo ambil? Gue jujur tetap sampai hari ini tetap berharap si anak ini bisa mendapatkan kesempatan yang lebih keadil sih sebenarnya. Adil. Untuk mengulang kembali dengan adil. Itu. Gue berharap ke sana, tetap harapan gue positif sih. Sebel-sebelnya gue nih gitu ya. Cuman gue tetap Sebel banget. Sebel banget. kalian nggak tahu apa-apa, kalian nggak tahu apa-apa. Gue berharap yang terbaik buat dia, tapi kalau untuk yang satu lagi ya good luck, semangat, gue
no comment lah. Aku juga no Gue comment. good luck aja, Good luck aja. Mungkin lain kali kalau ditawarin film casting kali ya. Cabut ya. Cabut ya. Oke. Panas ya cuy ya. Udah ya. Udahan aja ya. Oke. Oke guys, jangan makasih mungkin dengan pembicaraan kita kali ini diambil aja hikmahnya karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala aja ya. Amin. Oke. Semoga yang bisa diambil aja udah ya. Udah ya. Gue takut nih. Oke, jangan lupa di komen, like, and subscribe and see you next time deh. Bye guys.